Nggih, secara pribadi kalau menurut saya ya janganlah. Iya, iya. Karena dekat soalnya Mas. Iya. Madiun dengan Magetan kan deket, tentu sedikit banyak dan itu lebih banyaknya tetap berdampak. Kalau saya pribadi ya janganlah. Tapi kalau ada yang meramalkan seperti itu ya nggak apa-apa. Assalamualaikum Mas Gareng, selamat malam, Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu sugeng dalu sedayanipun. Oh iya, ini Mas Gareng, ini kan yang lagi viral di medsos saat ini, soal prediksi Gunung Lawu. Ini kan para pelaku spiritual itu kan memprediksi tahun 2022 ini akan meletus hebat. Lawu itu kan saat ini kan diketahui sudah lama tidak menunjukkan aktivitas vulkanik atau tidak aktif. Terakhir meletus itu Gunung Lawu tahun 1885. Nah, ini menurut pandangan Mas Gareng tentang Gunung Lawu yang lagi viral ini, menurut Mas Gareng gimana, Mas? Nggih, secara pribadi kalau menurut saya ya janganlah. Iya, iya. Karena dekat soalnya Mas. Iya. Madiun dengan Magetan kan deket, tentu sedikit banyak dan itu lebih banyaknya tetap berdampak. Kalau saya pribadi ya janganlah. Tapi kalau ada yang meramalkan seperti itu ya nggak apa-apa. Namanya ramalan kan cuma kemungkinan-kemungkinan. Iya. Prediksi istilahnya, ramalan itu prediksi. Prediksi kan bisa ya, bisa ya, bisa tidak gitu ya. Kalau Mas Gareng. doa saya mudah-mudahan enggak. Soalnya kenapa? Makanya toh, jika ada pelaku spiritual yang diberi sedikit kelebihan, mbok ya mawas diri, sadar diri bahwa semuanya itu pemberian dari Yang Maha Kuasa. Jangan terus untuk keuntungan agar terkenal, agar kondang dan lain sebagainya mengusik bangsa sebelah. Kan juga lagi viral yang kapan hari itu paranormal ataupun apa istilahnya, sampai guyonane yang komentar itu netizen ya istilahnya. Iya. Demit wis rene ajine saiki. Tinggi dolanan. Lah niku. Niku kalau diberi sedikit kelebihan akhirnya kan rusak alam seperti itu, Mas. Betul ya. Mbok ya lebih mawas diri. Karena kalau dibilang Gunung Lawu itu alam. Ayo para spiritual entah dimanapun yang berada, saling mendoakan yang terbaik untuk bangsa kita, untuk semuanya. Kalau ramalan-ramalan seperti itu malah membuat kekhawatiran, ketakutan, kan ya heboh nanti. Iya. Doa saya pribadi ya janganlah kalau Gunung Lawu meletus. Aduh, repot. Kalau mengenai Gunung Lawu itu sendiri yang Mas Nggih. Gareng ketahui secara gaibnya itu apa? Benar katanya juga ada Sunan Lawu berada di situ. Nggih. Itu gimana menurut pendapat Pak Jenengan? Kalau saya secara pribadi itu kan malah belum tahu yang sebenarnya bagaimana, nggih. Semuanya hanya dari ceritanya, kabarnya. Jadi kalau kemerdekaan orang yang nggak terdogma, tidak terdoktrin seperti itu kan, untuk meyakini sesuatu hal seperti itu kan hanya lewat, nggih. Jadi hanya ditampung, hanya sebagai referensi aja. Oh, aku tahu krungu cerita ngono ki ya wis lah. Untuk referensi kalau bagi saya, Mas.
Tapi kalau untuk masalah keyakinan, selama saya belum ditemui langsung atau istilahnya bertemu secara langsung, saya juga nggak berani mengungkapkan istilah akhirnya. Kan seperti itu kebijaksanaannya. Jadi saya cuma tembung jari. Nggih. Memang ada Sunan Lawu, Yang Lawu dan lain sebagainya. Dan kalau di browsing di Google itu ya Prabu Brawijaya V itu kabarnya moksa di sana. Kalau menurut panjenengan itu Sunan Lawu itu apa Prabu Brawijaya V atau beda, Mas Garing? Kalau dari cerita yang saya dengar itu ya sama gitu. Sunan Lawu, Yang Brawijaya V itu sama. Kalau menurut cerita yang saya dengar, saya nggak berani memastikan karena ya itu tadi konyol saya belum tahu, saya belum ketemu dengan beliau secara langsung. Karena kalau ketemu langsung pun tak peduli ini nggak coba omong sopo-sopo lah, itu kan biasanya ada ranah-ranah yang seperti itu juga yang nggak boleh diungkap sebenarnya. Jadi biar cerita yang sudah tersiar, cerita yang sudah terkabar ya nggak apa-apa, biasanya seperti itu. Bisa dikatakan orang-orang yang pernah istilahnya mengungkap secara publik itu tanda kutip ya Mas Garing. Nggih. Intinya belum ketemu, masih dalam ranah tutur tinular. Soalnya mungkin ada, nggih. Mas Garing tadi kan bilang terkadang dijumpai pun belum berani mengungkap, karena tidak boleh mengungkap di ranah publik. Nggih. Berarti bisa dikatakan ketika orang itu bercerita di ranah publik, bisa dikatakan hanya omong kosong belaka ataupun hanya sekedar tutur tinular, jari bahasanya panjenengan. Nggih. Saya menjawab pertanyaan Masnya tadi kan secara sudut pandang saya. Jadi kalau secara saya pribadi nggih Mas, karena saya belum ditemui, belum ketemu beliau secara langsung, jadi kan saya mengungkap dari cerita yang pernah saya dengar. Tapi kalau untuk menghakimi orang-orang yang katanya sudah bertemu beliau, itu juga bukan ranah saya. Nggak apa-apa dengan hal-hal seperti itu. Oh, yang Lawu ternyata yo yang Brawijaya V, ya nggak apa-apa kalau memang sudah pernah ditemui secara langsung, ya nggak bisa menyalahkan ya. Karena itu kesaksian mereka. Jadi nggak berani ngeklaim wah ngapusi kayak jarinya ketemu kayak mayare duduk, wah itu kan sudah ranah penghakiman dan itu mengotori hati. Menciptakan flek-flek di hati kita, ya nggak apa-apa ya. Kalau Mas Garing sendiri pernah ke Gunung Lawu belum? Nah, di sana Muncak. ada pengalaman apa Mas yang menarik? Jujur selama ini muncak hanya sekali. Itu pun cuma sampai Hargo Dumilah ya. Jadi start dari Cemoro Kandang kurang lebih jam 2 malam sampai puncak itu sekitar jam 3 kalau enggak jam 4 sore, terus turun lagi langsung itu subuh sampai bawah. Turunnya lewat Cemoro Sewu. Jadi istilahnya apa itu, langsung jadi nggak ngecamp nggak apa. Tidak ada pengalaman spiritual yang saya alami gimana ya, soalnya kalau saya yang khayal itu yang nggak masuk akal di logika saya itu sulit. Tapi kalau hanya prasangka banyak, seperti kan bertiga itu seperti ada yang ngikutin kok, jadi ada yang lain di belakang, itu hanya prasangka. Tapi kalau dilihat secara mata telanjang ya ternyata nggak ada, tapi seperti diikuti, seperti ada yang manggil-manggil atau teriak-teriak gitu.
lah prasangka tok wis. Seperti itu, nggak ada yang lain-lain, nggak ada yang aneh-aneh, Mas. Oh ya gini Mas Gareng, kan Nggih. Gunung Lawu itu kan ya juga termasuk gunung yang angker ya. Waktu pengalaman saya itu waktu pendakian di Gunung Lawu itu ada anak itu kesurupan, salah satu anak itu Nggih. kesurupan. Nah, di situ tuh banyak yang berusaha menyembuhkan, Nggih. banyak dari versi ini, versi mungkin agama kemarin kok si itu nggak sembuh-sembuh, masih tetap kesurupan itu. Lah itu Nggih. menurut pandangannya Mas Gareng, Sebenarnya nggak hanya Gunung Lawu nggih, Mas, yang dikatakan angker dalam tanda kutip. Iya. Semua gunung saya kira tetap, bahasa saya lebih ke sakral, bukan ke angker. Kalau ke angker ya kalau Namanya seperti gunung pasti angker nggih, semua ya. kesannya namanya hutan dan lain sebagainya kan memang wah kesannya memang angker, tapi memang saya cenderung lebih ke kata sakral. Mm-mm. Ibarat kita naik gunung itu proses perjalanan memang harus ya mempunyai aturan sendiri-sendiri kan. Di gunung mungkin yang umum jangan berkata kotor atau Mm-mm. jangan berbuat yang tidak baik, kan seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, yang kesurupan itu konteksnya gimana dasarnya? Dia melakukan perbuatan atau melanggar, istilahnya melanggar peraturan yang sudah dibakukan atau bagaimana? Nah, intinya kan ditanya itu, tapi Nggih. dia tuh jawab, tapi bahasanya Sanskerta, kita kan nggak paham. Nggih, Akhirnya kita kan negosiasi nggih, pakai bahasa Jawa. Nyun sewu Mbah, kulo kali rencang niki yang Jawi, nyun sewu ndamel bahasa Jawi mawon. Dan Nggih. akhirnya yang kesurupan itu pakai bahasa Jawa. nggih, Bisa tanya, kenapa kok kamu masuk ke anak ini kan itu? Dia Nggih. menjawab karena anak ini tadi sudah bicara kotor dan sombong, intinya seperti itu. Nah, berarti kan melanggar Melanggar peraturan yang Betul. sudah ditetapkan. Mm-mm. Nggih, setunggal niku. Terus kenapa kok teman-teman tuh berusaha menyembuhin sebisanya mereka tapi kok Nggih. nggak mempan? Itu karena apa, yang merasuki itu lebih kuat dari teman-teman atau gimana menurut pandangannya Mas Gareng? Gini ya, menurut saya, kalau dari sudut pandang yang menyembuhkan, kesan kerasukan seolah-olah ini dari bangsa sebelah atau jin, setan dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang seperti itu. Jadi berusaha mengalahkan. Kalau ini sudah konsepnya ini, lewong menungso ki makhluk paling sempurna, we malah mlebu ning kene. Jadi merasa mampu, merasa bisa. Akhirnya ya seperti itu kejadiannya. Karena kesan kesurupan kan lebih identik ke negatif, seolah-olah ini mesti demit gitu. Sing mlebu gila. Dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, dibacakan doa-doa apapun akhirnya tidak mempan. Seolah-olah wah demitnya lebih kuat berarti. Nah, Pemikirannya orang awam seperti iya, itu. pemikiran umum seperti itu. Tapi kalau dasarnya itu tadi yang dirasuki itu sudah melanggar, itu kan berarti kan kena karma nggih, ibarat hukum tabur tuai. Nah, di situ kan ada hikmah gitu. Ada kejadian-kejadian seperti itu. Peraturan itu dibuat, peraturan itu dibikin karena memang untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itu biar nggak terjadi. Tetap menjaga kesakralan tempat-tempat di situ kan seperti itu nggih. Iya. Jadi kalau berkata kotor ataupun sombong, ada sesuatu unsur yang masuk dari unsur sebelah itu kan sudah baik mau mengingatkan berarti. Iya. Kan ini peraturan dari bangsa sebelah nggih. Berarti kan nek munggah gunung ki yo aja sombong, yo aja omong elek yo. Seperti itulah itu. Akhirnya yang mau naik gunung, entah itu gunung manapun, harus menjaga adab, harus menjaga perilaku, tata susila dan lain sebagainya. Ibarat kita kan
bertamu gitu. Nggih. Kan harus sopan santun, Nggih. mematuhi adat yang Kalau berlaku di situ. bangsa sebelah itu kalau nggak terusik, kalau nggak diusik ya nggak bakal sih sebenarnya kalau menurut saya loh nggih. Makanya saya tadi bilang kalau sudah diberi kelebihan, sudah diberi kemampuan yang lebih daripada manusia umumnya, mbok ya jangan ngusik-ngusik alam sebelah lah. Itu loh yang mengakibatkan alam murka kan hal-hal yang seperti itu. Ya. Salah satunya. Salah satu faktor penyebabnya. Jadi kalau kita saling toleransi kan lebih damai. Ya. Begitu. Kalau menurut saya ini Mas nggih, nun sewu. Mengenai bicara tentang orang kesurupan tadi, Nggih, nggih. saya tertarik itu sendiri, sebetulnya Nggih. kesurupan itu apakah prosesnya itu apa, bangsa sebelah itu masuk ke dalam diri atau gimana Mas sebetulnya? Kalau diibaratkan masuk, kalau menurut saya pribadi sebenarnya nempel Mas. Kalau ranah masuk kan seolah-olah hidup kita udah tercampuri dengan unsur seperti itu kan, mereka juga tahu koridor-koridor, nggak mungkin secara utuh bleng masuk, berarti itu sudah dia apa ya istilahnya, ada melanggar peraturan yang sudah tertulis kan, nggak boleh seperti itu. Jadi kalau saya ibaratkan kesusupan gitu, kerasukan kesusupan itu hanya menempel, cuma memang energinya lebih besar daripada orang yang dirasuki, orang yang dimasuki itu. Jadi sukmanya dikuasai, bukan hidupnya loh ini. Jadi ada ruh yang menghidupi kita ini, ada sukmanya istilahnya, kalau bahasa ini sukmawan deh. Itu energinya lebih besar, jadi dia bisa mengendalikan objek tersebut. Dan itu pun tergantung yang nempel itu yang dari unsur mana. Itu kalau unsur leluhur juga bisa, tapi identik kebiau ya demit, masih demit langsung. Jadi banyak unsur ya Mas yang ada dari luhur atau dari apa itu banyak. Kalau setahu saya nggih Mas, kalau leluhur itu lebih ke pitutur-pitutur, dia lebih mengingatkan, dia lebih ke pitutur-pitutur bijak. Meskipun ada juga dari golongan yang bangsa sebelah bisa membo-membo seperti itu, ngaku-ngaku aku yang iki, aku mbah iki. Ada yang seperti itu. Tapi kalau ada seseorang yang tingkatan atau makomnya lebih tinggi, dia juga tahu, oh ini asli apa enggak, ini bener apa enggak, si A si B. Biasanya seperti itu setahu saya. Jadi hanya menempel. Nggih, nempel lah, istilahnya nempel. Tapi energinya mampu mempengaruhi sukma dari Manusia. yang dirasuki itu. Jadi seolah-olah bicaranya, tindakannya di luar umumnya manusia, memiliki kekuatan lebih lah atau gimana begitu. Intinya Mas Gareng ini tadi Nggih. masalah Gunung Lawu itu semoga jangan terjadi ya Mas Gareng ya. Kalau doa saya pribadi seperti itu Mas, jangan terjadi. Ini bukan mengetahui Iya. prediksi-prediksi mereka pelaku-pelaku spiritual yang lain, bukan kok ngentahi, bukan kok menyangkal, enggak. Iya, bukan meremehkan, enggak. Tapi semua itu bisa terjadi atas kehendak alam ya Mas Gareng ya. Tetap kita entah itu kapan kan kita nggak tahu. Pada Iya. banyak berdoa, awas diri gitu. Nggih. Mas Gareng. Terima kasih Mas Gareng. Selamat Nggih. malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.